Halo teman-teman, saya Rajo Alima Gunawan dengan NPM 2021700050 dari Pendidikan Geografi Angkatan 2020. Di video kali ini, saya akan memberikan video pembelajaran mengenai 9 unsur-unsur cuaca dan iklim. Jangan lupa disimak ya. Unsur cuaca dan iklim yang pertama yaitu radiasi sinar matahari. Radiasi sinar matahari adalah sinar matahari yang merambat sehingga hangatnya terasa di bumi. Perambatan sinar matahari tidak memerlukan medium. Energi radiasi matahari berbentuk sinar dan gelombang elektromagnetik. Spektrum radiasi matahari sendiri terdiri dari dua, yaitu sinar gelombang pendek dan sinar gelombang panjang. Sinar yang termasuk gelombang pendek adalah sinar X, sinar gamma, dan sinar ultraviolet. Sedangkan sinar gelombang panjang adalah sinar inframerah. Faktor-faktor penerimaan radiasi matahari di permukaan bumi ada 4. Yang pertama, posisi bumi. Yang kedua, intensitas radiasi matahari. Yang ketiga, panjang hari. Dan yang keempat, pengaruh atmosfer. Unsur cuaca yang kedua yaitu lamanya penyinaran matahari dan sudut datang sinar matahari. Lamanya penyinaran matahari yaitu tidak setiap waktu permukaan bumi mendapatkan pancaran sinar matahari, misalnya pada saat malam hari. Durasi atau lamanya penyinaran matahari mempengaruhi suhu di permukaan bumi. Wilayah yang mendapat sinar matahari dalam jangka waktu yang lama, suhunya lebih tinggi dibandingkan wilayah yang lebih pendek mendapatkan sinar matahari. Semakin lama penyinaran matahari, maka suhunya semakin tinggi. Sedangkan sudut datang sinar matahari adalah sudut yang dibentuk oleh permukaan bumi dengan arah datangnya sinar matahari. Semakin kecil sudut datang sinar matahari, maka semakin sedikit panas yang diterima oleh bumi. Unsur cuaca dan iklim yang ketiga adalah suhu udara. Suhu udara adalah parameter yang menyatakan keadaan panas atau dinginnya udara. Pengukuran suhu dinyatakan dalam beberapa skala, yaitu Celcius, Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit. Rata-rata suhu bumi berkisar 150 derajat Celcius pada permukaan air laut, tetapi bervariasi menurut letak lintang, ketinggian tempat, musim, dan waktu pada setiap harinya. Unsur cuaca dan iklim yang keempat yaitu kelembapan udara, yang dimana kondisi uap air dalam udara pada suhu tertentu. Jika kelembapan tinggi, maka uap airnya banyak. Sebaliknya, jika kelembapannya rendah, maka uap air sedikit atau tidak ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelembapan udara ada 8. Yang pertama, suhu. Jika suhunya rendah, maka kelembapannya tinggi. Faktor yang kedua, tekanan udara. Jika tekanan udaranya tinggi, maka kelembapannya juga tinggi. Faktor yang ketiga yaitu pergerakan angin, yang mempengaruhi proses penguapan dan pembentukan awan. Faktor yang keempat, radiasi matahari atau penyinaran matahari. Jika radiasi mataharinya rendah, maka kelembapannya tinggi atau jenuh. Faktor yang kelima yaitu vegetasi. Jika kerapatan vegetasinya tinggi, maka kelembapannya tinggi. Faktor yang keenam yaitu ketersediaan air. Jika ketersediaan airnya tinggi, maka kelembapan juga tinggi. Faktor yang ketujuh, ketinggian tempat. Semakin tinggian tempat, maka kelembapan juga semakin tinggi. Dan faktor yang terakhir yaitu kerapatan udara. Jika udara semakin rapat, maka kelembapannya semakin tinggi. Unsur cuaca dan iklim yang kelima yaitu tekanan udara, di mana berat dan massa udara atau molekul-molekul udara yang berasal dari berbagai gas yang ada di atmosfer dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Semakin tinggi tempat, maka jumlah molekul udara berkurang dan nilai tekanan udara semakin kecil. Sebaliknya, semakin rendah tempat, maka jumlah molekul udara bertambah dan nilai tekanan udara semakin besar. Tekanan udara ini diukur dengan barometer. Satuan tekanan udara adalah milibar atau yang disingkat dengan MB. Unsur cuaca dan iklim yang keenam yaitu penguapan. Adalah proses berubahnya air menjadi uap air dari perairan, tanah, dan batuan lainnya. Faktor yang mempengaruhi penguapan ada 4. Yang pertama, radiasi matahari.
sumber utama panas dan mempengaruhi jumlah penguapan di atas permukaan bumi. Yang kedua ada suhu udara. Pada permukaan bumi sangat berpengaruh terhadap penguapan. Semakin tinggi suhu udara, semakin besar kemampuan udara untuk menyerap uap air. Yang ketiga, kelembapan udara. Udara lembab merupakan campuran dari udara kering dan uap air. Apabila jumlah uap air yang masuk ke udara semakin banyak, tekanan uapnya juga semakin tinggi. Akibatnya, perbedaan tekanan uap semakin kecil yang menyebabkan berkurangnya laju penguapan. Yang keempat, kecepatan angin. Agar proses penguapan dapat berjalan terus, lapisan udara yang telah jenuh tersebut harus diganti dengan udara kering. Pergantian tersebut dapat terjadi apabila ada angin. Oleh karena itu, kecepatan angin merupakan faktor penting dalam penguapan. Di daerah terbuka dan banyak angin, penguapan akan lebih besar daripada daerah yang terlindung dan udara diam. Jenis-jenis penguapan ada 3. Yang pertama ada evaporasi, yaitu penguapan yang berasal dari perairan terbuka. Yang kedua ada transpirasi, yaitu penguapan yang berasal dari makhluk hidup. Dan yang ketiga ada evapotranspirasi, yaitu proses gabungan antara evaporasi dan transpirasi. Unsur cuaca dan iklim yang ketujuh yaitu penutupan awan, di mana kumpulan titik-titik air atau kristal es di dalam udara yang terjadi karena adanya kondensasi atau sublimasi dari uap air yang terdapat dalam udara. Unsur cuaca dan iklim yang ke-8 yaitu kecepatan dan arah angin. Angin adalah massa udara yang bergerak. Kecepatan angin dihitung dari cup counter anemometer dibagi waktu atau lamanya periode pengukuran. Sedangkan arah angin yang dimaksud adalah arah datangnya angin. Unsur cuaca dan iklim yang terakhir yaitu presipitasi, baik itu embun, hujan, ataupun salju. Presipitasi adalah setiap produk dari kondensasi air di atmosfer. Hal ini terjadi ketika atmosfer menjadi jenuh dan air kemudian terkondensasi dan akan keluar dari larutan tersebut. Udara menjadi jenuh melalui 2 proses, yaitu pendinginan atau penambahan uap air.